warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM 230327736 yang berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Nadira Rahma Suryadi dengan NIM 23032774041 berperan sebagai pasien. Kami dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2A Akan membuat sebuah video mengenai telenursing dengan judul hipertensi dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Irfan Ali Rahman, Nurse MKEP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sebelumnya perkenalkan, Sus, nama saya Nadira, ingin berkonsultasi tentang gejala yang saya alami akhir ini. Jadi kepala saya tuh sering sakit, Sus. Terus ditambah juga kepala saya pusing. Terus di tengkuk belakang saya yang sebelah sini tuh rasanya berat banget. Padahal biasanya kalau dipijat sebentar juga langsung sembuh gitu, Sus. Tapi sampai sekarang masih terasa berat. Lalu jantung saya juga berdetaknya nggak kayak biasanya gitu loh. Biasanya eh, biasa-biasa aja sih gitu, Sus. Terus eh, apa namanya? Ditambah kalau saya sedang melakukan aktivitas sehari-hari tuh rasanya saya tuh mudah lelah, capek. Biasanya enggak, Sus, tapi akhir-akhir ini tuh gejalanya sering muncul. Terus ditambah penglihatan saya tuh mengabur gitu loh. Padahal setahu saya tuh saya nggak punya riwayat penyakit minus atau plusnya. Dan terus telinga saya tuh pendengung terus tuh, Sus, dalam satu waktu tuh bisa beberapa kali. Kira-kira gejala yang saya alami ini gejala apa ya, Sus? Baik, Kak, saya simpulkan dari penjelasan Kakak tadi, sepertinya itu adalah gejala hipertensi atau darah tinggi. Tapi Sus, dari yang saya pernah dengar, gejala seperti itu tuh hanya dialami oleh lansia. Tapi darah tinggi juga bisa dari faktor keturunan kan? Setahu saya, keluarga saya tuh nggak ada yang mengalami riwayat darah tinggi, Sus. Apakah benar saya mengalami gejala darah tinggi? Iya, baik, Kak. Sebelumnya, apakah Kakak tahu apa itu hipertensi atau darah tinggi? Kalau untuk mendengar tahu, Sus. Tapi untuk mengetahui lebih jelasnya kurang tahu, Sus. Oke, baik, Kak. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi hipertensi itu atau darah tinggi di mana kondisi mengalami komplikasi kesehatan yang parah dan menimbulkan resiko penyakit jantung, stroke, serta kematian. Nah, hipertensi ini dapat diketahui melalui pemeriksaan tekanan darah yang rutin ya, Bu. Eh, Hasil pemeriksaan ini ditulis dari dua angka. Yang pertama ada sistolik atau tekanan darah ketika jantung berdetak, normalnya berkisar 90 sampai 120 mmHg. Kemudian diastolik atau tekanan darah ketika jantung beristirahat di antara detak jantung. Normalnya 60 sampai 80 mmHg ya, Bu. Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah diastolik mencapai 130 sampai 139 dengan diastolik 80 sampai 89. Lalu, Sus, kenapa hipertensi itu bisa dari faktor keturunan ya? Nah, iya memang benar, Kak, kalau hipertensi itu berasal dari faktor keturunan. Namun, karena life skill kita berubah, banyak peneliti yang mengatakan bahwa hipertensi juga dapat dialami pada usia 20 tahun. Tapi Sus, penyebab hipertensi itu ada apa aja ya? Baik, Kak, penyebab hipertensi ada beberapa penyebab ya. Yang pertama karena faktor genetik, yang kedua karena obesitas, yang ketiga karena kurangnya aktivitas fisik, yang keempat konsumsi makanan dengan garam yang tinggi, kemudian ada karena merokok, dan yang terakhir karena stres. Apakah tanda gejalanya yang sedang saya alami itu sama, Sus?
Iya, memang benar Kak, gejalanya seperti itu, namun biasanya disertai dengan mual muntah. Begitu Kak, apakah ingin ada yang ditanyakan lagi? Ya, sus, apakah ada pencegahan untuk hipertensi? Lalu hipertensi itu bisa diobati apa tidak? Jika bisa, bagaimana cara pengobatannya ya? Nah, untuk pencegahannya, yang pertama, kakak bisa mengurangi mengonsumsi garam berlebihan. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kafein seperti kopi dan teh ya, Kak. Kemudian yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Nah, untuk pengobatannya sendiri, selain mengonsumsi obat-obatan, bisa juga dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya mediasi atau terapi yoga. Nah, dengan terapi tersebut, mampu mengendalikan stres dan juga memberikan dampak relaksasi bagi pengidap hipertensi. Oh, seperti itu ya, sus. Ya, Kak, seperti itu. Apakah Kakak sudah paham? Iya sudah sus. Nanti saya akan praktikkan penjelasan yang suster sampaikan tadi. Baik sus, terima kasih atas penjelasannya. Dari yang saya tidak tahu sampai saya mendiagnosis diri saya sendiri. Sekarang saya sudah tahu karena sudah diberi penjelasan oleh suster. Baik, terima kasih atas konsultasi online-nya. Baik, sama-sama Kak. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya pamit ya Kak. Dan jika ingin berkonsultasi kembali, hubungi agen yang ada di rumah sakit saja ya Kak. Baik, sus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.